Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, yang menonton, yang mengikuti video pembacaan doa pelimpahan jasa di Mahawihara Mojopahit ini, di dalam agama Buddha, kematian bisa kita bedakan atau dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kematian atau kepadaman dasik dari unsur-unsur batiniah dan jasmaniah. Yang kedua, kematian makhluk hidup berdasarkan kesepakatan umum yang dipakai oleh masyarakat dunia. Yang ketiga, kematian mutlak yang merupakan terputusnya daur penderitaan para arahat, yakni makhluk suci yang telah mencapai pembebasan. Sang Buddha juga mengajarkan di samping 3 jenis kematian ini, ada 4 penyebab seseorang kenapa meninggal, kenapa mengalami kematian. Diilustrasikan itu adalah sebuah pelita, ya. Yang pertama adalah kematian disebabkan habisnya usia, yaitu kematian yang disebabkan usia tua atau setelah mencapai batas usia rata-rata. Yang kedua, kematian disebabkan habisnya karma, dimaksudkan orang yang mati dalam usia muda, masih bayi atau kanak-kanak, masih bujang atau gadis yang belum sempat mencapai batas usia. Yang ketiga, kematian disebabkan habisnya usia dan karma, yaitu kematian yang dialami oleh seseorang karena batas usia dan karma tepat waktunya telah habis. Yang keempat, kematian disebabkan oleh gangguan lain, yaitu kematian yang belum habis masa usia dan karmanya. Kematian itu disebabkan karena bencana seperti tertembak, tertabrak mobil, tenggelam, diterkam binatang, kelaparan, kehausan, penyakit menular, dan lain-lain. 4 sebab kematian ini dapat diumpamakan seperti 4 sebab kepadaman pelita atau lilin, yaitu habisnya sumbu, habisnya bahan bakar, habisnya sumbu serta bahan bakar, dan karena tertiup angin. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, bahwa ajaran Sang Buddha ini mungkin sangat berbeda sekali dengan yang lain. Di dalam agama Buddha tidak kita kenal bahwa kematian karena dipanggil oleh makhluk adikodrati atau mendapat kutukan atau mendapat hukuman, namun menjalani buah-buah karma, buah-buah perbuatan yang pernah ditanamnya dalam kehidupan-kehidupan lalunya. Kenapa ada seseorang yang masih berusia pendek saja, masih muda kok meninggal, ada yang remaja dan ada yang mengalami usia yang panjang. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan itulah yang menentukan seseorang itu mengalami kematian, baik usia remaja maupun usia tua. Sang Buddha juga menganjurkan kepada kita semua untuk selalu menghargai kehidupan. Kehidupan sangat berharga sekali bagi semua makhluk hidup. Maka di dalam sila pertama, kita berpantang untuk melatih diri, untuk menjalani moralitas, untuk menghargai kehidupan dengan latihan Pancasila Buddhis, yaitu salah satunya kita menghargai kehidupan dengan tidak menganiaya dan membunuh makhluk hidup. Di dalam Dhammapada disebutkan semua orang, semua makhluk takut hukuman, takut kematian. Kenapa hukuman, lebih-lebih kematian itu menakutkan? Karena memang secara pasti setelah seseorang meninggal itu akan terlahir di mana. Itu bagi mereka yang belum mempunyai kepastian. Namun sebetulnya kita tidak perlu ragu-ragu. Apabila kita sudah banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, kebaikan bisa kita kumpulkan melalui pikiran,
ucapan, dan tindakan. Apabila kita setelah menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai umat Buddha, mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan melatih moralitas secara ketat, kematian datang kapanpun tidak menakutkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dengan rutin kita membaca parita-parita suci di rumah Abu di Mahawihara Mojopahit ini, di samping kita menunjukkan rasa bakti, rasa hormat kepada leluhur yang telah tiada, namun juga hendaknya sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kita pun akan menghadapi kematian. Kapan kita menghadapi kematian, diri kita tidak tahu, orang lain pun tidak tahu. Namun kematian itu setelah hukum kepastian, siapapun yang pernah mengalami kelahiran pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Berjaga-jaga dalam kehidupan saat ini dengan selalu menambah kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, sehingga kematian datang kapanpun tidak menakutkan bagi kita. Demikianlah Bapak Ibu, renungan tentang kematian ini semoga akan selalu mengingatkan kita untuk senantiasa sebanyak mungkin mengumpulkan kebajikan sebagai bekal kita menghadapi kematian nanti, agar kelahiran-kelahiran yang akan datang jauh lebih baik dan memungkinkan untuk menambah kebaikan-kebaikan yang berguna bagi kita maupun bagi sesama. Sabbi satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.